Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami selaku pengurus pengausan Kopi Ngaji Omah Swambudeh yang pertama menghaturkan banyak terima kasih kepada Ustadz Dr. Okrizal Eka Putra LCMA yang telah hadir untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya. Kita ucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada jamaah pengajian Kopi Ngaji yang dimuliakan Allah, yang senantiasa setia mencari ridho Allah, mencari ilmu, hadir di Kopi Ngaji setiap Sabtu pagi. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, marilah pengajian Kopi Ngaji pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah pengajian pada pagi hari ini dari awal sampai akhir senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu pengajian inti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Okrizal Eka Putra LCMA. Untuk itu waktu dan tempat kami haturkan secukupnya. Sumangga. Kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian Sabtu pagi yang dirahmati Allah. Pagi ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan, nikmat keimanan. Salawat dan salam juga kita persembahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengenalkan kita dengan Islam, dengan akidah yang lurus, ibadah yang lurus untuk kebahagiaan kita di dunia juga demi kebahagiaan kita nanti di akhirat kelak. Baiklah, pagi ini kita akan membahas sesuai judul yang diberikan, yaitu tentang hijrah. Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 20, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim zalika a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Di sana Allah berkata, orang-orang yang beriman, yang sudah iman ya, masih ada tugasnya setelah beriman. Apa? Hajaru, yang hijrah. Setelah hijrah, ada tugas lagi. Wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Bi amwalihim, dengan harta. Wa anfusihim, dan dengan diri. Allah mendahulukan harta daripada diri ya. Zalika azamu darajatan indallah, itu adalah derajat yang paling tinggi bagi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang menang. Bapak Ibu dirahmati Allah, di sana ada perintah hijrah ya. Hijrah itu adalah berpindahnya seseorang dari yang baik menjadi lebih baik, itu hijrah. Kalau dari yang tidak baik menjadi baik, itu namanya tobat. Jadi di Indonesia ini hijrah sama tobat sama aja ya. Nggak dibedakan. Oh dia sudah hijrah, nggak minum minuman keras lagi, itu tobat ya, bukan hijrah. Ya, tapi nggak apa-apa, kita ambil saja. Mana hijrah itu kita ambil. Mau dari yang nggak baik kek, mau dari yang buruk, semuanya adalah hijrah.
Ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil dari perjalanan hijrah ini. Pertama, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu bukan melarikan diri dari medan pertempuran, tapi strategi dakwah untuk menyusun kekuatan di Madinah. Buktinya apa? Rasulullah berangkat paling belakangan. Beliau tidur dulu. Malam-malamnya beliau berangkat. Orang-orang kafir Quraisy sudah berniat membunuh Rasulullah. Diambillah setiap suku satu orang jagoan supaya bisa membunuh Rasulullah. Kenapa diambil banyak suku? Sebab nanti kalau Muhammad meninggal, Abu Thalib tidak menuntut balas. Sebab semua suku nanti terlibat pembunuhan. Tapi rencana tinggal rencana. Begitu rumah Rasulullah dikepung, Rasulullah keluar. Beliau ambil pasir, beliau sebar ke muka orang-orang kafir Quraisy. Ketiduran langsung. Malam itu mereka tidur nyenyak sekali. Pagi-paginya Rasulullah sudah berangkat. Kaget mereka. Wih, kita ketiduran. Oh iya. Ayo kita bunuh Rasulullah. Sampai di atas rumah, Rasulullah sudah pergi. Ketemulah Sayyidina Ali di pembaringan Rasulullah. Nah, ini semacam taktik ya. Bahwa hijrah bukan melarikan diri. Hanyalah untuk membangun kekuatan di mana Islam bisa tumbuh, di mana Islam bisa jaya, pergilah ke sana. Kalau situasi tidak kondusif, berarti kita menghindari yang itu. Jadi sampai hari ini ya, kalau di daerah kita tidak kondusif lagi kita beribadah, diganggu lah, dibubarin lah gitu. Silakan kita hijrah ke tempat yang lain. Tapi Indonesia aman nggih? Insyaallah aman. Yang kedua, hijrah menguji tingkat keimanan para sahabat Nabi. Apakah mereka betul-betul patuh kepada perintah Allah atau tidak? Kenapa? Rasulullah tidak menjanjikan apapun. Enggak dijanjikan Rasulullah. Semua ikut karena perintah Allah. Enggak pernah Rasulullah janjikan siapa yang ikut hijrah, satu orang, satu rumah. Enggak pernah Rasulullah ngomong begitu. Ya Rasulullah, nanti di Madinah kita tidur di mana? Enggak tahu kata Rasulullah. Di Madinah kita kerja apa? Enggak tahu. Makan apa? Enggak tahu. Begitu sampai di Madinah, Rasulullah persaudarakan Muhajirin dan Ansor. Bahkan dalam catatan sejarah, ini persaudaraan yang paling kuat. Kenapa? Orang-orang Ansor rela berbagi apapun kepada saudaranya Muhajirin. Harta setengah, ambil. Rumah, ambil. Bahkan dalam catatan sejarah, istri aja dibagi ya. Itu persaudaraan yang sangat kuat. Silakan Anda datang dari Mekah nggak bawa istri, saya punya istri 4. Silakan yang Anda suka satu, ambil. Nanti saya ceraiin, habis masa idah, nikahin. Bayangkan loh ya, istri aja dibagi loh. Ada nggak begitu orang sekarang? Bagi istri untuk temannya, nggak ada ya. Ini luar biasa persaudaraan pada saat itu. Jadi setelah ketemu saudara, ya bisa membangun peradaban. Mulai jualan, mulai kehidupan normal gitu. Itu hebatnya strategi Rasulullah, dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor.
Yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa Allah dan Rasul harus lebih dicintai dari keluarga dan harta. Jadi muhajirin meninggalkan harta di Mekah. Muhajirin meninggalkan keluarga kalau masih kafir di Mekah. Bawa apa yang bisa dibawa saja, yang melekat di badan. Dan harta-harta mereka diambil oleh kafir Quraisy. Makanya sebelum perang Badar terjadi 8 kali peperangan kecil, Sariyah namanya. Pasukan di bawah 100 mengganggu kafilah dagang Quraisy. Orang Quraisy kalau dagang ke Syam pasti melewati Madinah. Diganggu itu. Diambil barang-barang yang dulu diambil oleh kafir Quraisy ketika hijrah. Makanya Sariyah ini hanya orang-orang muhajirin. Hanya orang-orang Mekah. Orang Madinah nggak ikut campur. Karena harta mereka tidak diambil. Nah itu artinya perintah Allah dan Rasulullah terdepan. Mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang ketiga ya. Pelajaran dari hijrah. Jadi intinya kalau kita sudah mau hijrah, misalnya gitu, kita bekerja di institusi yang kemungkinannya haram, hijrahlah. Nggak usah pakai mikir. Jadi akhlak itu ya, kalau kita bicara tentang akhlak, akhlak itu adalah perbuatan ar-rasikhuna fin nafsi, yang nancep di dalam hati. Sehingga ketika mengeluarkan perbuatan biduni tafakkurin wa tadabburin, alias spontanitas. Contoh ya, kita kerja. Di depan kita ada kecelakaan tunggal, orang jatuh dari motor. Langsung dibantu, itu akhlak. Tapi kalau mikir dulu belum akhlak. Tolong nggak ya? Tolong nggak ya? Toke. Pakai toke. Walaupun dia tolong juga, itu belum akhlak. Belum ditulis sebagai akhlak oleh Allah. Dia harus spontanitas tanpa berpikir. Contoh ya, dulu ada perlombaan difabel ya, orang-orang cacat di Jakarta. SEA Games itu. Difabel SEA Games. Ada pegulat dari Aceh, namanya Miftahul Jannah. Dia pakai jilbab. Lalu panitia bilang begini, Dek, ini olahraga body contact. Enggak boleh pakai jilbab. Langsung Miftahul Jannah menjawab, kalau gitu saya enggak usah main deh. Nah ini akhlak ya. Akhlak kepada Allah, didahulukan Allah daripada apapun. Daripada buka jilbab, saya enggak usah main deh. Tapi kalau dia minta waktu berpikir, kasih saya waktu berpikir 2 hari ya. Nah itu namanya berpikir, belum akhlak itu. Walaupun dia nggak ikut main juga, itu belum akhlak. Akhlak terus spontanitas. Contohnya sabar gitu ya. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika hantaman pertama. Pertama kita mendengar kabar itu loh. Misalnya istri kita nelpon ya, Mas, motor hilang. Nah, ketika pertama mendengar motor hilang, itulah sabar dibutuhkan. Bukan setelah 4 hari, ya udah deh, buka rezekinya. Nah, itu bukan sabar itu. Langsung ketika mendengar berita pertama, ya udah deh, nggak apa-apa, kita lapor aja ke polisinya. Itu namanya sabar. Bukan pertama marah-marah, kok bisa hilang? Lama-lama kamu hilang. Nah itu namanya nggak sabar ya. Nah, itu pelajaran dari hijrah ya. Yang keempat, perjalanan dari hijrah
bahwa menegakkan agama Allah itu bukan hal mudah. Dakwah itu bukan mudah. Kalau dakwah kita mudah-mudah saja, lancar-lancar saja, jangan-jangan cara berdakwah kita salah. Ya. Walau karihal kafirun, seharusnya orang kafir benci sama kita. Dengan dakwah kita Islam itu loh. Walau karihal musyrikun, seharusnya orang-orang musyrik itu benci sama dakwah Islam. Walau karihal munafikun, orang munafik harus benci sama dakwah Islam. Saya kalau ada orang Hindu Buddha ngomong ke saya, Ustadz, saya senang ceramah Ustadz itu. Saya malah taubat. Berarti ada salah dalam dakwah saya. Seharusnya orang kafir itu benci dakwah Islam itu. Itulah yang dirasakan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi Allah menegur Rasulullah nggih. Ya Muhammad, jangan baper deh gitu. Baper itu kalau bahasa kitanya saripati ya. Salah sendiri pakai hati ya. Kalau kau didustai, kau dibully, kau dibenci, kau diusir. Nabi-nabi dulu juga begitu kata Allah. Laqad kuzibar rusulun min qablik dalam Al-Qur'an ya. Nabi-nabi yang dulu kok dua ini? Oh jahil satu. Nabi-nabi yang dulu juga begitu. Disakitin, difitnah, dibully, diusir dari kampung halamannya. Makanya jangan baper deh. Waktu Rasulullah dagang ke Syam, sampailah di Yordania. Sekarang masuk wilayah Yordania ya. Ada sebuah pohon yang sampai sekarang masih hidup ya. Masih subur. Padahal di tengah-tengah gurun pasir loh. Di sanalah dulu bertemu dengan Buhairah. Dia melihat orang ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Alkitab. Nama kamu siapa? Muhammad. Tolong buka bajumu. Dibukalah baju bagian belakang. Kelihatan tanda kenabian. Apa? Tai lalat besar ada bulunya. Itu tanda kenabian ya. Tai lalat besar ada bulunya. Kalau kita sekarang begitu, itu cuma daging tumbuh aja itu. Ketika Rasulullah bertemu dengan Buhairah, apa kata Buhairah? Ya Abu Talib, ya Abu Talib, bawa ponakanmu pulang ke Mekah. Dia akan menjadi nabi. Dia akan disakitin, akan diusir, dibully, bahkan diusir dari kampung halamannya. Rasulullah kaget pada saat itu. Waktu itu belum jadi nabi, Nabi Muhammad ya. Kenapa Rasulullah kaget? Saya akan dibenci kaum saya, iya. Dibully, iya. Bahkan diusir. Padahal Rasulullah sebelum jadi nabi dan rasul adalah orang kesayangan Quraisy. Orang Quraisy kalau ditanya, siapa dari kalian yang paling jujur? Muhammad. Semua menyebut Muhammad. Siapa dari kalian yang bisa dipercaya? Muhammad. Akhlaknya paling bagus? Muhammad. Semuanya bilang Muhammad. Karena sangat dicintai Rasulullah sebelum jadi nabi. Begitu jadi nabi dan rasul, berubah 180 derajat. Nah ini orang-orang kafir Quraisy ya. Mereka lupa kalau mereka mencintai Rasulullah sebelum jadi nabi. Akhlaknya terpuji, perilakunya baik, jujur, bisa dipercaya. Makanya orang-orang Mekah menitipkan dagangannya ke Rasulullah di pinggir Masjidil Haram. Termasuk Bunda Khadijah. Karena mereka tahu Rasulullah orangnya jujur. Berapa keuntungan bagi dua gitu. Enggak nyopet-nyopet begitu. Karena Bapak Rasulullah orang yang paling dipercaya di zaman Mekah itu. Wah luar biasa Rasulullah itu.
Makanya beliau heran. Setelah jadi nabi kok saya dibenci gitu. Dibully. Mau dibunuh, diusir dari tanah kelahirannya. Tapi Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, qad kuzibat rusulu min qablik. Begitulah nasib para pendakwah pada zaman itu. Jadi dakwah itu bukan santai-santai saja ya. Dakwah itu bukan enak-enak saja, enggak. Harus ada onak dan duri. Kalau kita lihat Rasulullah, sebelum beliau menjadi nabi dan rasul, beliau orang kaya. Menikah dengan Khadijah, perniagaan Khadijah beliau jalankan. Kaya beliau. Begitu menjadi nabi dan rasul, beliau memilih hidup sederhana. Jadi konsep dakwah apa? Kaya, jadi mubalik, miskin. Sekarang terbalik ya. Miskin jadi mubalik, kaya raya ya. Dakwahnya dijual kemana-mana itu. Itu nggak boleh begitu. Ikut Rasulullah dalam dakwah. Kaya menjadi mubalik sederhana. Nah, ini mubalik Muhammadiyah. Insya Allah sudah begitu ya. Yang kedua, dakwah adalah mengenalkan agama Allah. Tanpa harus mengenalkan diri kita. Penceramah nggak usah dikenal, nggak apa-apa. Jadi kalau ada mubalik yang saya latih kebetulan ya. Saya tekankan di awal, kalau kalian niat kalian jadi mubalik, biar viral, diundang kemana-mana, nggak usah jadi mubalik sebenarnya. Sebab jadi mubalik itu mengenalkan orang agama Allah tanpa mengenalkan diri kita. Kita nggak dikenal nggak apa-apa. Tahu nama kita aja nggak apa-apa. Nah, ini dalam dakwah seperti itu ya. Tidak boleh kita jadikan dakwah sebagai mata pencarian. Pasang tarif lah, inilah, itulah, itu nggak boleh. MUI sudah mengeluarkan fatwa ya. Masang tarif termasuk hal yang diharamkan dalam berdakwah. Jadi yang keempat, perjuangan bukan berjalan di atas karpet merah yang dipenuhi wangi bunga. Tapi jalan yang penuh onak dan duri. Nah ini, hijrah Rasulullah sampai diusir dari kampung halaman, membangun kekuatan. Yang kelima, kebencian orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah enggak kaleng-kaleng. Mereka mengusir Nabi Muhammad, iya, bahkan mau dibunuh. Pergilah Rasulullah ke Madinah, 600 kilo dari Mekah. Seharusnya mereka tenang dong. Kan gak ada Muhammad lagi. Pesta pora dong di Mekah. Enggak, dikejar sampai ke Madinah. Tahun kedua terjadi perang Badar. Baru 2 tahun Rasulullah di Madinah, sudah diusik lagi. Ya. Ini kebencian orang kafir Quraisy itu nggak kaleng-kaleng gitu loh. 600 kilo diuber terus. Padahal Rasulullah dan Muslim tidak di Mekah. Mereka pesta pora dong, hore, Muhammad udah pergi gitu loh ya. Muslim sudah tidak ada, kita pesta, mabok-mabokan gitu. Tapi tidak, dikejar sampai ke Madinah. Wah, ini kebencian mereka tuh luar biasa. Enggak kaleng-kaleng, enggak ada obatnya. Obatnya mati aja. Setelah mati baru selesai. Nah, ini konteksnya kebencian ya. Jadi dakwah kepada agama Allah tuh enggak mudah. Penuh dengan onak dan duri, penuh dengan perjuangan gitu. Bahkan di abad pertengahan para ulama-ulama itu mengatakan, kalau ulama belum pernah dipenjara, jangan ngaku ulama. Sampai gitu lah ya. Sekarang pun sama. Saya sudah pernah dipenjara ya. Pengajian dibubarin juga pernah. Biasalah.
Bagi saya itu rintangan dakwah, santai aja saya. Mau dibubarin ya, di penjara ya. Ya begitulah ya dakwah kepada agama Allah. Yang kelima, kesabaran adalah kunci keberhasilan sebuah perjuangan. Jadi dalam berjuang itu harus sabar. Rasulullah kurang apa sabarnya dalam berdakwah? Ketika beliau hijrah ke Taif, kira-kira 200 kilo dari Mekah, meminta perlindungan dari orang-orang Taif dari kekejaman orang-orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy sudah duluan ke Taif. Nanti kalau ada yang Muhammad datang ke sini, kalian usir. Kalian bunuh saja. Karena dia pemecah belah persatuan Arab. Sampai Rasulullah di Taif. Kamu yang namanya Muhammad? Iya. Kamu pemecah belah persatuan Arab. Diam aja Rasulullah. Pergi engkau. Bahkan dilempar batu Rasulullah. Bayangkan. Manusia suci dilempar batu. Berdarah muka Rasulullah. Darahnya ditampung sama Rasulullah. Tak gitu. Lo kenapa ditampung? Kata Rasulullah, kalau darah para nabi dan rasul menyentuh tanah, malaikat akan turun dari langit menghancurkan kaum itu. Bayangkan, darahnya ditampung sama Rasulullah, biar nggak kena tanah. Kalau kita kan di tanah semua itu. Biar malaikatnya datang gitu ya. Melihat muka Rasulullah berdarah-darah, Jibril turun saat dengan malaikat penjaga gunung. Ya Muhammad, kata Jibril, ini sudah kebangetan ini. Kekasih Allah dilempar batu sampai berdarah. Kalau kau izinkan, kata Jibril, saya angkat gunung itu. Nih penjaganya udah sama saya nih gitu. Kalau kau izinkan saya angkat, saya timpakan ke kepala mereka. Biar pada muncrat otaknya gitu. Apa jawab Rasulullah? Jangan ya Jibril. Jangan. Loh kenapa? Biarlah mereka tidak beriman. Tidak apa-apa. Mungkin nanti anaknya beriman. Mungkin nanti cucunya beriman. Gitu. Sabar kurang apa sabar Rasulullah begitu. Kalau kita ditawaran begitu mau. Si angkat gunung itu. Oh ya Jibril. Cari agak gedean dikit. Tidak pecah otaknya gitu. Biar pada mati semuanya. Kalau saya ditawarin mau saya itu. Cari agak gedean dikit ya. Nah Rasulullah tidak. Sabar beliau. Biarlah mereka tidak beriman. Gak apa-apa. Mereka tidak menyahut dakwah saya. Gak apa-apa. Mungkin nanti anaknya beriman. Suku Hawazin. Tahun ke-8 Hijriah. Setelah perang Hunain. Masuk Islam semua. Terbukti ya. Benar Rasulullah. Anak-anaknya masuk Islam gitu. Kalau Rasulullah tega gitu ya. Oh beliau senang itu. Udah timpain aja. Biar pada mati itu orang gitu. Masih banyak orang beriman yang lain. Bukan dia doang gitu. Tapi Rasulullah sabar dalam berdakwah. Yang ketujuh. Nah terakhir ya. Terbukti Islam itu adalah agama fitrah. Kenapa? Musuh-musuh Rasulullah selama bertahun-tahun memusuhi Islam, akhirnya tahun ke-8 Hijriah masuk Islam. Abu Sofyan, musuh bebuyutan Rasulullah, perang Badar dia nggak ikut. Perang Uhud, perang Khandaq, masih berhadapan dengan Rasulullah. Tahun ke-8 Hijriah masuk Islam. Kalau Khalid bin Walid abad ke-6 Hijriah ya, tahun ke-6 Hijriah masuk Islamnya. Sebelum Fathul Makkah. Badar berhadapan dengan Rasulullah. Uhud berhadapan dengan Rasulullah. Khandaq berhadapan dengan Rasulullah. Tapi akhirnya takluk juga masuk Islam. Ya. Jadi tokoh-tokoh Quraisy banyak yang masuk Islam. Tahun ke-9 turun surat At-Taubah. Surat Taubah itu nggak pakai bismillah ya. Karena tidak ada perjanjian dengan kafir Quraisy. Rasulullah tahun ke-9 enggak pergi haji beliau.
Abu Bakar disuruh berangkat haji, memimpin rombongan haji. Begitu surah Taubah turun, Sayyidina Ali disuruh menyusul Abu Bakar, memberitahukan tentang surat At-Taubah yang sudah turun. Kasih tahu warga Mekah, kalian punya waktu 4 bulan, kata Rasulullah. Kalau masih kafir, tinggalkan Mekah. Kalau mukmin, silahkan di Mekah. Nah, sejak itu Mekah Madinah nggak boleh orang kafir sampai hari ini. Orang Kristen heran, kok bisa? Kalian boleh kok ke Roma? Kalian boleh kok ke kota kami, Roma, kota suci kami. Kenapa kami nggak boleh ke Mekah? Ya itu urusan Islam. Sebab kota Mekah itu kota yang dimuliakan. Nggak boleh kafir-kafir Quraisy masuk. Karena kalian najis. Najis pralala. Nggak boleh kalian masuk Mekah Madinah. Sejak tahun ke-9 Hijriah. Sampai hari ini. Nah, kalau ke Roma, kenapa kalian nggak bikin peraturan aja? Nggak boleh gitu. Kita juga nggak pengen kok ke sono gitu. Ya ini konteksnya terbukti akan selama fitah. Sampai hari ini banyak orang-orang terbuka hatinya, terbuka pikirannya, masuk Islam. Terakhir penelitian di Inggris nggih. Profesor William. Dia melihat biji, tahu biji-biji ya, habbah bahasa Arabnya, habbatun sauda, habbah. Itu ketika tumbuh mengeluarkan suara. Heran profesor itu. Suara opo itu loh. Akhirnya dia rekam suara itu. Setelah direkam, dia putarlah di laboratoriumnya. Subhanallah. Yang membuat dia masuk Islam, ternyata tumbuhan-tumbuhan itu zikirnya Allah. Allah, Allah, Allah. Setelah diputar dengan alat yang canggih ya, ternyata zikirnya Allah. Sesuai dengan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, setiap hewan yang ada di darat, di laut, di atas pohon, bahkan pohon sendiri pun, kata Rasulullah, selalu bertasbih kepada Allah. Yang kalian tidak mengerti tasbihnya. Nah, masuk Islam profesor itu. Jadi orang-orang bule itu ya. Orang bule kan di Eropa ya. Kalau di Wonosari Pak Le itu. Pak Le. Bu Le, Pak Le. Orang-orang bule itu kalau masuk Islam serius. Enggak main-main. Contoh ya. Adiknya Perdana Menteri Inggris Tony Blair, namanya Joanna Blair. Dia masuk Islam gara-garanya main ke Palestina. Main ke Palestina itu loh. Main ke rumah orang-orang Palestina. Di dalam rumah ternyata si ibu dengan anaknya pakai jilbab. Padahal mereka sama-sama perempuan loh. Kata Joanna itu nanya, Bu, kita kan sama-sama perempuan. Kenapa ibu dan anak ibu pakai jilbab, pakaian tertutup? Kata si ibu begini, Nak, kami ini orang Palestina. Bisa saja tiba-tiba rudal Israel menghantam rumah kami. Kalau itu terjadi, saya tidak ingin waktu jenazah saya ditemukan, aurat saya terbuka. Wah, luar biasa ya. Mati aja masih mikirin aurat gitu. Takjub si Blair tadi, Joanna Blair, adiknya Perdana Menteri Inggris dulu, Tony Blair. Terngiang-ngiang kata-kata begitu. Orang mati saja masih mikirin aurat gitu. Apalagi kita yang masih hidup gitu. Akhirnya dia bersyahadat. Jadi di Inggris sekarang sudah hampir 41% Muslim ya. Pertumbuhan Islam di Inggris luar biasa. Karena Inggris memang negara penjajah ya. Tapi Inggris menjajah pinter dia. Pendidikan dia bangun. Seperti Malaysia ya. Dan masih banyak negara-negara yang baru merdeka dari Inggris. Australia 2005. Dan orang-orang bekas jajahan Inggris punya komunitas namanya Commonwealth.
Negara-negara Commonwealth itu kalau main ke Inggris di bandara dapat visa 6 bulan. Boleh kerja di Inggris. Jadi di Inggris itu banyak orang India, Pakistan yang muslim ya. Makanya Islam tambah banyak, tambah ramai di Inggris. Katanya sudah 400 gereja yang dijual. Enggak laku gereja di sono. Ya, sudah sepi. Suatu hari ada seorang ustadz kita pulang dari Jakarta. Naik kereta. Di sampingnya ada biarawati. Bu, Ibu biarawati ya? Ya. Kerja di mana? Di Eropa. Kaget. Sampai ke Eropa tuh? Iya. Loh kenapa? Di Eropa nggak ada lagi orang jadi biarawati. Orang nggak menarik lagi agama Kristen itu bagi orang Eropa. Ya. Makanya banyak berbondong-bondong masuk Islam gitu. Nah, jadi terbukti Islam itu agama fitrah ya. Bahkan di Belanda ada tokoh Islamophobia. Islamophobia ini maksudnya adalah orang-orang yang benci kepada Islam tanpa bisa dicari sebabnya. Pokoknya benci aja. Itu namanya Islamophobia. Maksudnya adalah sebuah pekerjaan kalau yang melakukannya muslim dengan non-muslim, stigmanya berbeda. Contoh, Kristen ortodok, Yahudi ortodok, itu pakai jilbab tertutup, cantik. Ya. Apa stigmanya? Mereka taat kepada Allah. Tapi orang muslim kalau pakai jilbab tertutup, teroris. Pada sama-sama baju loh. Itu namanya Islamophobia. Orang Yahudi miara jenggot dianggap taat. Orang Islam miara jenggot dianggap teroris. Itu namanya Islamophobia. Pada sama-sama bulu loh ini. Bulu numbuh di bawah jenggot gitu loh. Itu Islamophobia. Kalau perempuan-perempuan barat tidak menikah atau menikah ya, lalu kerja di rumah, menjadi ibu rumah tangga murni, itu dipuji, berbakti kepada keluarga. Tapi kalau orang Islam menjadi ibu rumah tangga murni, dianggap terpenjara, terkungkung, harus dimerdekakan. Ya. Pada sama-sama di rumah loh. Nah itu namanya Islamophobia. Seorang pahlawan, misalnya gitu ya, Ukraina diserang tuh sama Rusia. Lalu para pendekar-pendekar Ukraina berjuang mempertahankan negaranya. Karena mereka kafir, dianggap pahlawan. Orang Palestina dijajah, berjuang mempertahankan negaranya, dianggap teroris. Pada sama-sama membela negara loh. Aneh emang orang kafir ini. Nah, itu namanya Islamophobia. Jadi fobianya kepada Islam, kebenciannya kepada Islam tidak bisa ditolerir. Tapi ada seorang tokoh Islamophobia di Belanda, saya lupa namanya. Saya susah ngapal nama-nama orang kafir itu loh. Nggak lengket di bibir saya namanya itu. Aneh-aneh ya namanya. Dari membenci Islam sampai dia memeluk agama Islam. Karena berpikir mencari kebenaran. Jadi orang kalau mencari kebenaran pasti sampai kepada Islam. Cuma kan banyak yang enjoy aja nggak mencari kebenaran gitu ya. Santai baik. Nah ini konteksnya dalam pencarian kebenaran. Jadi Islam itu adalah agama fitrah. Musuh-musuh Rasulullah yang bertahun-tahun memusuhi Islam, akhirnya 8 Hijriah. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Abu Jahal itu kan mati dipancung di perang Badar.
Dia punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini dendam sekali sama Islam karena ayahnya dibunuh. Kalau ketemu Islam, wah semangat dia. Tahun ke-8 Hijriah, dia bertekuk lutut, masuk Islam. Akhirnya menjadi tentara Rasulullah. Bayangkan lah ya. Nah ini konteksnya kesabarannya. Dalam dakwah itu butuh kesabaran. Oh mungkin ada yang membenci kita gitu ya. Nggak apa-apa. Sabar saja. Ya sabar dalam konteks kita menerima ya. Tapi ekspresi kemanusiaan boleh nggak apa-apa. Misalnya orang yang kita cintai meninggal, kita nangis, sabar nggak? Sabar. Rasulullah saja, waktu anak beliau meninggal, Ibrahim, nangis beliau. Ya Rasulullah, kamu kan Nabi, kenapa nangis? Kata Rasulullah, inal uyuna tadamma. Air mata ini otomatis keluar kalau dia sedih. Wa qalba takhasya. Hati ini juga sedih. Jadi kalau suami meninggal, istrinya nangis, ya sabar. Selama nangisnya nggak berlebihan ya. Guling-guling di tanah gitu loh. Palanya dipentokin ke dinding gitu loh. Jadi kan jenazah nanti ada 2. Yang mentokin juga meninggal. Ya. Di Mesir sama di Jepang. Ada kebiasaan jahiliyah yang sampai sekarang masih ada di Mesir saya lihat. Yaitu kalau ada jenazah keluar dari rumah sakit, nanti ada orang-orang yang baju hitam itu disewa itu. Dia nangis di depan jenazah itu. Kenal aja enggak? Ya lahwe, ya khuye, ya habibe itu. Nangis guling-guling itu loh. Kelihatan kalau jenazah itu orang baik. Padahal dia kenal aja enggak loh, cuma dibayar 10 real itu. 10 real. Itu masih dipertahankan di Jepang sama di Mesir. Kalau Jepang kan non muslim ya. Nah itu orang-orang baju hitam. Kerjanya cuma gitu. Setelah jenazahnya pergi, dia duduk lagi di pinggir rumah sakit. Nunggu orderan. Nah itu kerjanya orang-orang jahiliyah itu. Jenazah kok ditangisin gitu. Padahal dia kenal aja enggak. Siapa jenazah itu enggak kenal kok dia. Yang penting nangis dapat duit. Nah itu jahiliyah itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah. Inilah kajian kita pagi ini, mengambil ibrah dari peristiwa hijrah ya, kita ulangi. Pertama, hijrah bukan melarikan diri dari medan perang, hanya strategi saja membangun peradaban Islam. Kedua, menguji tingkat keimanan sahabat Nabi. Apakah mereka patuh kepada Allah dan Rasulullah? Ternyata patuh. 3, menunjukkan bahwa Allah dan Rasul lebih dicintai dari keluarga dan harta. Yang keempat, perjuangan dakwah bukanlah berjalan di atas karpet merah yang dipenuhi wangi bunga, tapi penuh onak dan duri. Kelima, kebencian orang kafir nggak kaleng-kaleng. Keenam, kesabaran adalah kunci keberhasilan sebuah perjuangan. Ketujuh, terbukti Islam adalah agama fitrah. Orang-orang Barat, Korea Selatan banyak menemukan kehebatan Al-Quran. Terakhir ya, surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu adalah, hadid itu maknanya besi. Inti besi itu berada di kedalaman 5.000,7 di bawah permukaan bumi. 5 kilo ke bawah itu loh. 5.000 ya. Disitulah inti besi. Ternyata dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Hadid 5.700 ayat. Siapa yang bisa mengatur begitu kalau bukan Allah? Dari Al-Fatihah sampai surah Al-Hadid 5.700 ayat. Sama dengan kedalaman bumi 507 km. Ditemukanlah inti besi di sana. Dan ada surat Al-Hadid. Masuk Islam dia. Nah, jadi begitulah orang kalau mencari kebenaran, insya Allah sampai kepada Islam ya. Terima kasih Bapak Ibu dirahmati Allah. Kajian kita pagi ini di Bodeh ya. Bodeh saya.
Bodeh, semoga bisa kita amalkan apa yang bisa kita amalkan. Ya, semoga bertambah iman dan takwa kita kepada Allah dan menutup hidup kita nanti dengan husnul khatimah. Terima kasih. Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.